Perkenalkan, nama saya Nilo Panca Budi Pratiwi dari Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Kedokteran, kelas 1A Kebidanan, dan dengan NIM 210609114, dan di sini saya akan menjelaskan upacara manusiaatnya di masa pandemi COVID-19. Dosen pengempu Dr. Inyomantika MSI. Manusiaatnya adalah persembahan suci kehidupan secara manusia. Tujuannya adalah untuk melaksanakan korban suci ini adalah untuk pembersihan lahir batin yang berdasarkan tujuan dan pengertian manusiaatnya. Maka dari itu, satu putaran hidup manusia dapat dilihat berkali-kali yang dilaksanakan upacara manusiaatnya terhadap seorang itu. Jadi, pembersihan bayi sejak dalam kandungan sampai bayi baru lahir dan menjadi dewasa serta sampai mengakhiri hidupnya. Upacara manusiaatnya yang terdiri nyambutin, nelubulanin, dan otonan yang dapat dilaksanakan dengan pembatasan sangat ketat, yaitu hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan upacara, paling banyak 15 orang peserta yang menjadi pelaksanaan upacara wajib mengikuti uji swab sehari sebelum acara dimulai dengan hasil yang negatif. Pelaksanaan upacara manusiaatnya yang pertama adalah upacara penggendong-gendongan yang bertujuan untuk memohon kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar bayi yang ada di dalam kandungan itu diberkahi kebersihan secara lahir batin. Demikian pula ibu beserta bayinya ada dalam keadaan selamat dan setelah lahir dan dewasa dapat berguna di masyarakat serta menjadi kebanggaan orang tua. Upacara ke pusar. Setelah pusar itu putus, maka pusar tersebut dibungkus dengan secarik kain, lalu dimasukkan ke dalam sebuah tipat kukur yang disertai dengan bumbu-bumbu, dan kemudian tipat tersebut digantung di atas tempat tidur si bayi. Mulai saat inilah bayi dibuatkan kumara, yaitu tempat memuja dewa kumara sebagai pelindung anak. Upacara bayi lahir yang dilaksanakan pada waktu bayi baru dilahirkan. Upacara ini sebagai ungkapan kebahagiaan atas kehadiran si bayi di dunia. Upacara Jatakama yang dilaksanakan pada waktu bayi baru dilahirkan dan bayi baru dilahirkan dan telah mendapatkan perawatan pertama. Upacara ini dilaksanakan di dalam dan di lepas pintu rumah. Upacara bayi berumur 42 hari atau tutung kekambuhan. Upacara ini dilaksanakan pada saat bayi berumur 42 hari yang dibuatkan upacara atau disebut dengan macolongan yang tujuannya untuk memohon pembersihan dari segala keletihan atau kekotoran dan noda. Pertama, si ibu dan bayinya diberi tirta pengelukatan pembersihan sehingga si ibu dapat memasuki tempat-tempat suci seperti pura Merajan atau sebagainya. Upacara nyambutin. Upacara ini yang bertujuan untuk memohon kehadapan Sang Yang Widiwasa agar jiwatman si bayi benar-benar kembali kepada raganya. Upacara otonan. Upacara satu otonan dilaksanakan setelah bayi berumur 210 hari dengan menggunakan perhitungan paukon. Upacara ini bertujuan agar segala keburukan dan kesalahan-kesalahan yang makin dibawa oleh si bayi dan di masa hidupnya terdahulu dapat dikurangi atau ditebus. Upacara meningkat dewasa. Upacara ini yang bertujuan untuk memohon kehadapan Sang Yang Widiwasa agar bersangkutan diberi petunjuk atau pembimbing secara gaib sehingga ia dapat mengendalikan diri dalam menghadapi masa pancaroba.
Upacara potong gigi. Upacara ini yang dilakukan terhadap anak laki-laki maupun perempuan yang sudah menginjak dewasa. Pemotongan terhadap keenak gigi tersebut merupakan simbolis untuk mengurangi keenam sifat satripu yang sering menyesatkan dan menjerumuskan manusia ke dalam penderita atau kesengsaraan. Dan yang terakhir adalah upacara pawiwahan. Upacara pawiwahan merupakan pembersih diri terhadap kedua orang mempelai yang terutama terhadap benih atau bibit baik laki maupun perempuan atau sukle dan swanita. Pada upacara pawiwahan pada umumnya dapat dibagi atas dua bagian, yaitu upacara mekale-kalean dan natab. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai upacara manusiaatnya di masa pandemi COVID-19. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.